Gaya komunikasi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang lebih sering muncul di media sosial membuatnya disorot sebagai gubernur konten. Apakah konten-konten humanis yang kerap diunggahnya benar-benar memotret kondisi Jawa Barat terkini atau hanya sekedar pencitraan semata? Kita akan membahasnya bersama dengan politikus Partai Gerindra sekaligus Ketum Lingkar Nusantara Hendra Sam Marantoko serta analis politik Adi Praitno. Mas Adi, Pak Hendra Sam, selamat sore. Selamat sore Mas, Bang Hendar Sam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, sebutan gubernur konten ini memberikan citra positif atau negatif untuk Kang Deddy Mulyadi, Mas Adi? Ya sebenarnya 50-50 Mas. Satu positif, yang kedua itu bernada satir. Karena sebutan gubernur konten itu kan seakan-akan gubernur itu melakukan segala sesuatu hanya untuk kebutuhan konten. Tapi bagi saya secara eksplisit sebenarnya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi bagi saya bagus sebenarnya sebagai untuk menunjukkan kepada publik bahwa gubernur itu tidak berdiam diri, gubernur itu tidak hanya berbangku tangan tapi memang turun ke masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang day to day dihadapi oleh mereka. Sehingga selama ini kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gubernur, bupati, wali kota ada kecenderungan kalau sudah terpilih dia tidak kelihatan melakukan apapun. Bagi saya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu kan menjadi penting untuk menunjukkan seorang pejabat publik di daerah itu sudah melakukan sesuatu. Minimal ada niat baik, minimal ada gebrakan, dan minimal ada manuver sebagai upaya untuk menunjukkan satu kinerja. Tapi saya menyebutnya satir itu tentu sebagai upaya untuk menjelaskan sebenarnya apa yang sudah diekspos di media sosial itu jangan hanya berhenti di situ, tapi harus dibarengi dengan keputusan-keputusan dan kebijakan yang memang kelihatan pro dengan rakyat. Misalnya soal larangan untuk meminta penggalangan dana di jalan umum. Misalnya masjid-masjid dan musola kan memang fundraisingnya dengan cara menggalang dana di jalanan umum. Ada tidak solusi kepada masyarakat misalnya di Jawa Barat yang memang banyak sekali masjid dan musola itu yang dibangun. Itu kan tentu bukan perkara gampang. Jangan sampai misalnya melarang sesuatu tapi tidak ada solusinya. Ataupun misalnya soal bagaimana pembatasan ataupun pembongkaran tempat wisata. Itu kan sebagai upaya tidak ada banjir yang kemudian terjadi di mana-mana dan banjirnya juga sampai ke Jakarta dan Bekasi. Apa solusi-solusi konkret misalnya dari Pemda di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi misalnya, supaya tidak terjadi banjir yang cukup besar dan kemudian juga meluber kemana-mana termasuk di daerah-daerah yang bukan menjadi wilayah Jawa Barat seperti Jakarta dan Bekasi. Intinya penting sebenarnya seperti Gubernur Jawa Barat menunjukkan apa yang sudah dilakukan, tapi jangan berhenti di situ. Yang paling prinsip adalah harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan solutif dan kebijakan-kebijakan yang memang dibutuhkan sebagai upaya untuk menjawab semua persoalan-persoalan di Jawa Barat. Misalnya tunjukkan juga berapa persen masyarakat di Jawa Barat itu yang misalnya per hari ini itu sudah mampu mendapatkan pekerjaan. Misalnya tunjukkan juga berapa angka kemiskinan di Jawa Barat yang bisa dikurangi. Misalnya juga tunjukkan bagaimana penyerapan kelompok-kelompok muda, kelompok-kelompok yang usianya produktif, yang selama ini misalnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, itu di era Kang Deddy juga menunjukkan bagaimana pekerjaan itu bisa didapatkan. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu sebagai sebuah tindakan bagaimana persoalan yang ada di Jawa Barat yang secara penting, secara prinsip itu bisa dituntaskan. Mas, saya kira di situ. Oke. Ya, baik Pak Hendarsa, menurut Anda apakah memang warga Jawa Barat membutuhkan pemimpin mereka itu yang rajin berkonten? Apakah untuk menunjukkan seseorang bekerja, dia harus rajin berkonten begitu? Ya, jadi kan memang dunia informasi itu bergerak atau tidak statis. Yang dulunya bersifat konservatif ya dan manual, tapi sekarang ini bergerak ke dunia yang digital seperti itu. Jadi oleh karena itu sebagai ini kan ada beberapa variabel. Itu variabel pertama. Variabel kedua bahwa kemudian ya kan blessingnya dan too good to be true ternyata seorang Deddy Mulyadi memang hobi dia untuk merekam segala kegiatan-kegiatan dia yang bukan hanya pada saat dia terpilih menjadi gubernur Jawa Barat saja. Sebagaimana kita catat, beliau sudah satu periode menjadi anggota DPRD ya.
satu periode kemudian menjadi wakil Bupati Purwakarta, kemudian jadi Bupati Purwakarta 2 periode, dan kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Jadi kemudian hal tersebut ya kan, saya anggap beliau antara hobinya beliau ya, dan juga perkembangan zaman ini mempunyai satu titik temu bahwa ternyata setiap kegiatan beliau itu memang terekam secara digital. Yang hal ini mungkin belum diikuti oleh yang lain, masih menggunakan cara-cara konservatif. Sebagaimana kita ketahui, contoh ya kan, memasang baliho ya, habis itu memasang billboard dan lain sebagainya, seperti yang beliau katakan bahwa itu juga memakan anggaran yang sangat besar. Nah, ini yang kemudian ya mungkin tidak diikuti oleh yang lain. Oleh karena itu saya rasa ini harusnya menjadi inspirasi bagi pejabat-pejabat yang lain sebagai bentuk transparansi, dan juga ya kan sebagai bentuk cara dia untuk mendeliver program-programnya dan juga kegiatan-kegiatannya, bahwa nggak semua orang juga tahu bahwa gubernur itu tugasnya ngapain aja, ya, day by day ngapain aja kan gitu loh. Dan beliau melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ketika ada pro dan kontra, itu saya rasa hal biasa, karena memang fungsi daripada ruang digital itu ya, seorang pejabat untuk membuka diri di ruang digital itu salah satunya adalah untuk memang ada feedbacknya. Ya kan, ada masyarakat yang juga mendukung ya, sebagian besar mendukung, ada juga yang tidak. Karena feedbacknya tadi juga perlu buat beliau. Ada komentar yang contoh ya, masalah vasektomi mungkin yang sampaikan. Bayangkan kalau ini diiklankan ya, kemudian berapa lama itu akan feedbacknya ke gubernur. Tapi ketika ada feedbacknya, ada yang setuju tidak setuju ya beliau bisa menangkap hal tersebut untuk ditinjaukan kembali. Jadi kan sebagai cara untuk bagaimana beliau kadang-kadang di beberapa case ya, beberapa program-program beliau test the water juga. Nah, ini kan saya rasa hal yang sifatnya progresif dan kejaman lah. Lebih ke arah situ aja sebenarnya. Ya, baik. Mas Adi, sekarang kalau kita berbicara mengenai program-program kontroversial Deddy Mulyadi, apakah program KB Pria, wisuda ditiadakan untuk SD sampai SMA, lalu kemudian siswa nakal itu masuk barak militer, apakah itu tidak akan terrealisasi kalau tidak dikontenin? Ya, bagi saya secara prinsip ini kan sebenarnya adalah sebagai upaya bagaimana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kan membangun diskursus dan dialog secara interaktif dengan masyarakat secara umum. Makanya kebijakan-kebijakan yang soal larangan study tour, kemudian memungut sumbangan di jalan umum, kemudian terkait dengan soal satgas anti premanisme, anak-anak muda yang nakal akan masuk akademi militer dan seterusnya. Bagi saya adalah sebagai sebuah keinginan dari Deddy Mulyadi bagaimana untuk mewujudkan keinginan-keinginan dirinya sebagai gubernur. Nah, tentu feedbacknya adalah kan pasti menimbulkan pro dan kontra. Soal larangan study tour misalnya, ini kan direspon oleh Kementerian menengah ke bawah kan, pendidikan dasar, Dikdasmen, yang kemudian menyatakan bahwa yang penting tidak membebani dan kemudian orang tua itu merasa tidak direpotkan. Artinya ada dua arah yang kemudian bisa disinkronisasi sebagai sebuah untuk mencari konklusi dari sebuah kebijakan. Termasuk misalnya soal satgas anti premanisme. Sorry to say, Mas, harus diakui premanisme itu kan meresahkan. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai soal satgas anti premanisme itu hanya di permukaan, hanya gimmick, tapi tidak terjadi sebagai sebuah kebijakan dan dalam realitasnya. Karena kalau mau jujur misalnya begitu banyak kan kasus-kasus premanisme di Jawa Barat. Bukan hanya di tempat-tempat misalnya tempat tongkrongan, bukan hanya di supermarket, tapi bahkan di pabrik-pabrik besar sekalipun, mereka itu merasa terganggu dengan aksi premanisme. Artinya apa? Ketika ada keinginan untuk memberantas premanisme di Jawa Barat, maka tak ada cerita bahwa untuk 5 tahun ke depan premanisme itu misalnya terjadi di Jawa Barat. Itu yang saya sebutkan bahwa secara prinsip apa yang dilakukan oleh Kang Deddy sebenarnya bagus sebagai bentuk eksposur politik, menunjukkan bahwa seorang gubernur kepala daerah itu bekerja. Tapi bagi saya ini jangan hanya artifisial, jangan hanya sebatas muncul di permukaan, ini harus dieksekusi sebagai sebuah kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada
masyarakat di Jawa Barat secara umum. Saya membayangkan di konten YouTube-nya Kang Deddy itu selama 5 tahun ke depan itu isinya adalah bagaimana pembicaraan-pembicaraan yang ada di kecamatan dan kabupaten yang ada di Jawa Barat yang saya kira itu cukup luas dan per hari ini tidak pernah tahu bagaimana progres report dan keberpihakan serta kinerja seorang gubernur. Makanya konten YouTube, medsos yang dimiliki oleh Kang Deddy bagi saya sebagai bentuk bahwa ini adalah sebagai suatu tindakan-tindakan dari seorang gubernur yang untuk dilihat. Makanya kita lihat nanti resultantenya ke depan. Apakah tiap hari akan ada konten ataukah justru hanya semangat di awal tapi di kemudian hari tidak terjadi eskalasi yang naik secara signifikan. Oke, baik. Pak Hendarsam, bagaimana kalau dikatakan mengenai gaya komunikasi Kang Deddy Mulyadi ini mengabaikan partisipasi publik, mengabaikan komunikasi antar instansi, contohnya seperti larangan wisuda begitu? Ya saya rasa kan nggak seperti itu juga kalau menyatakan bahwa dikatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi mengabaikan hal-hal yang bersifat prosedural, tidak. Bahwa itu tentunya sudah melalui kajian. Jadi kan ketika beliau, saya harus garis bawahi ya, ketika beliau menyampaikan sebuah statement ya, atau sebuah program, tentu sudah melalui sebuah kajian dan itu bisa diuji. Itu yang pertama. Kedua, dia memang menjawab tantangan dan problematika yang ada di Jawa Barat. Bagaimana contoh masalah premanisme itu kan bisa kalau kita taris garis itu ada beberapa anak-anak ada geng motor ya kan, habis itu ormas-ormas yang nggak jelas ya, kalau yang jelas sih nggak ada masalah ya kan. Kemudian beliau merespon hal tersebut, termasuk salah satunya pungutan liar. Ini kan merupakan sebenarnya sama aja apa yang kita rasakan kalau ketika kita lewat ke Jawa Barat, itu yang dirasakan, termasuk salah satunya ya kan tentang masalah pungutan itu di sekolah-sekolah. Bayangkan saja kalau kita melihat demografi pendapatan penduduk di Jawa Barat yang mungkin lebih banyak masyarakat miskin pedesaan diwajibkan dalam tanda kutip untuk terus ikut wisuda seperti itu, dan anaknya rata-rata kan mungkin lebih dari satu. Anda harus bayangkan bagaimana, dan itu bukan sesuatu hal yang baru. Artinya bukan secara tiba-tiba. Beliau sudah mapping itu semua dan kemudian disampaikan. Dan juga aturannya juga sudah ada jelas. Dan oleh karena itu saya rasa tidak ada masalah apa-apa. Tapi benar yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, bahwa apakah program-program ini ya yang beliau cetuskan melalui kanal YouTube-nya ini benar-benar bisa terrealisasi atau tidak, itu yang lebih penting sih menurut saya, ya kan. Jadi kan kalau masalah-masalah itu memang gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Baik, kita akan tunggu bersama apakah konten-konten Kang Deddy Mulyadi benar-benar memberikan manfaat kepada warga Jawa Barat. Terima kasih Pak Hendarsam, terima kasih Mas Adi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.